Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, jaya terus, jus. Siswa kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap dong. Kami siap belajar. Dengar dengan seksama, kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, semua sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki dan paham yang benar. Amin. Semua hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Apar, kenapa Apar? Oh, sakit. Oke, kita sama-sama doakan temannya ya. Semoga Apar lekas sehat dan bisa bergabung kembali dengan kita. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Siapa yang mau pimpin? Tiara, oke Tiara. Silakan maju Tiara. Semua berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan teknik stop. Ya, semua silahkan ambil posisi tempat duduk yang paling nyaman, yang rileks. Silahkan. Silahkan duduk, ambil posisi yang paling nyaman, sudah. Sekarang letakkan tangannya di atas paha. Kemudian pejamkan matanya. Semua tutup mata, sudah. Oke. Sekarang kalian bayangkan sedang berada di sebuah pedesaan yang sangat asri, yang sangat indah. Bayangkan, kalian merasakan hangatnya mentari pagi, sejuknya embun pagi. Kalian melihat sawah yang sangat luas berwarna hijau, mendengar kicau-kicau burung. Kemudian kalian melihat ada aliran sungai di samping sawah. Sekarang kalian rasakan angin tersebut dengan hangat, sejuk menyentuh kulit kalian. Silakan hirup udara segar di pagi hari. Silakan hirup. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Oke, semua silahkan buka matanya. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya setelah
melakukan teknik stop? Lebih rileks? Lebih tenang? Ya, jadi kita bisa melanjutkan pembelajaran dengan lebih siap, lebih rileks lagi ya. Oke. Tadi kalian sudah membayangkan melihat sebuah sawah kan? Sudah? Nah, kira-kira di sawah itu ditanami apa? Padi. Nah, padi itu apa manfaat padi bagi kehidupan manusia? Apa kira-kira manfaat padi bagi kita? Bisa menjadi apa? Beras. Beras itu untuk dimakan, dikonsumsi oleh manusia. Ya? Oke, jadi kita manusia itu apakah kita bisa hidup jika tidak ada makanan? Tentu tidak, betul sekali. Kita makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa adanya makanan. Kemudian, nah untuk bertahan hidup tadi kita membutuhkan yang namanya makanan. Nah, selain makanan, apakah kita membutuhkan bantuan dari makhluk hidup lainnya? Butuh. Kenapa kita butuh? Ya, Kenzo. Karena kalau tanpa tumbuh-tumbuhan, manusia tidak bisa memakan hasil dari tumbuhan. Ya, betul sekali. Jadi, kita makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu saling bergantungan. Kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian akan menganalisis hubungan antar satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dalam satu ekosistem dengan peran makan dan dimakan. Kemudian, kalian akan menerapkan prinsip berpikir komputasional. Pernah dengar yang dimaksud berpikir komputasional? Pernah? Pernah ya, jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti komputer, ya. Berpikir seperti komputer. Bagaimana itu berpikir seperti komputer? Jadi komputer itu berpikir mulai dari tahap awal dan tahap akhir, tersusun, terstruktur. Ya, contohnya tadi, kalau kita mau makan nasi, apakah kita setelah memetik padi langsung dimakan? Tidak, tentunya melalui proses tertentu, proses tersendiri, tahap demi tahap. Mulai dari apa kira-kira kalau kita mau masak nasi? Beras, ya, mengambil beras, apalagi kemudian dicuci, setelah dicuci diberikan air, dimasak, setelah masak baru kita bisa konsumsi nasi. Seperti itu ya. Ada alurnya, ada tahapnya per tahap, tidak bisa setelah memetik langsung dicuci padinya dimakan, bisa tidak? Nah, betul sekali tidak. Nah, itu namanya berpikir komputasional. Nah, sekarang ibu mau ajak lagi kalian berpikir komputasional. Coba perhatikan gambar di atas. Ini adalah salah satu ekosistem hutan. Coba lihat hewan apa saja, makhluk hidup apa saja yang kalian lihat di gambar itu. Apa? Ular. Apa lagi? Harimau, burung, kelinci, serigala. Adakah selain hewan? Apa? Jamur. Apa lagi? Tumbuhan tentu. Ya, tumbuhan di situ ada. Yang tumbuhan di sini ada apa saja? Pohon. Apa lagi? Rumput. Betul sekali. Apa saja hewannya? Harimau. Apa lagi? Serigala, kelinci, ular, burung. Betul ya? Kemudian di dalam ekosistem ini ada pola atau alur makan dan dimakan. Kira-kira siapa yang jadi produsen di sini? Rumput. Adakah selain rumput yang bisa jadi produsen? Apa selain rumput yang tumbuhan di sini? Pohon, betul sekali pohon. Kemudian kira-kira siapa yang bisa konsumsi rumput? Siapa yang makan rumput? Kelinci. Nah, betul sekali. Nah, ini namanya produsen pertama.
Jadi alurnya selalu seperti itu, polanya selalu seperti itu. Yang makan rumput, yang makan tumbuhan pohon adalah produsen pertama, yaitu di sini adalah kelinci. Nah, setelah tadi kalian memperhatikan gambar ini adalah salah satu contoh alur makan dan dimakan dalam satu ekosistem. Kira-kira sebelum Ibu lanjutkan, ada tidak yang bisa menyebutkan apa itu rantai makanan? Ya, Iva. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Betul sekali untuk Iva. Tepuk hebat. Kamu hebat. Ya, hebat. Semua hebat. Nah, betul. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar satu makhluk hidup sesuai dengan urutan tertentu. Nah, di sini coba lihat. Kira-kira yang jadi produsen di sini apa? Rumput. Konsumennya? Kelinci. Rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh ular. Nah, ini salah satu urutan atau algoritma namanya kalau di komputer, berpikir komputer. Ini adalah algoritma atau urutan tertentu. Bisa tidak ular langsung makan rumput? Tidak, karena ular bukan hewan herbivora. Dia adalah karnivora, pemakan daging, bukan pemakan tumbuhan. Jadi konsumen satu itu adalah konsumen yang hewannya adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian di dalam rantai makanan itu ada namanya komponen. Komponen yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan matahari. Di sini produsen adalah tumbuhan, bisa rumput, wortel, buah-buahan, dan yang lainnya. Kemudian konsumen. Komponen yang kedua ada yang namanya konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Contohnya tadi kalau di hutan tadi ada apa saja konsumennya? Ular, kelinci, harimau, nah serigala dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang terakhir ada yang namanya dekomposer. Dekomposer ini disebut juga dengan pengurai atau makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa bangkai makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya tadi harimau, tidak ada yang makan harimau, kan karena dia konsumen paling tinggi di dalam hutan tadi. Nah, ketika harimau mati, harimau itu diuraikan dengan yang namanya bakteri atau jamur. Nah, jamur inilah nanti yang menguraikan sisa-sisa dari bangkai hewan tersebut. Nah, sisa-sisa itu bisa dijadikan pupuk. Pupuk untuk tumbuhnya tumbuhan. Begitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Kenzo, silakan. Apakah rumput adalah dekomposer? Nah, kira-kira pertanyaannya Kenzo, apakah rumput adalah dekomposer? Bukan ya? Nah, bagus sekali Kenzo. Jadi, rumput itu adalah produsen. Nah, produsen itu, rumput itu tidak memakan dekomposer, tidak memakan jamur, ya. Tetapi rumput itu dibantu oleh jamur karena dari sisa-sisa yang diuraikan jamur tadi bisa menjadi pupuk organik bagi rumput, bagi tumbuhan. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Oke, sudah jelas ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Rantai Makanan dengan nada lagu Anak Kambing Saya. Semua bisa? Bisa. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Ayo mengenasi rantai makanan. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri demi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, tak makan lagi. Jamur beraksi mengurai hewan mati.
Mana di mana rumput-rumput segar, rumput-rumput segar dimakan si belalang. Mana di mana belalang-belalang kecil, belalang-belalang kecil dimakan katak-katak. Katak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Katak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Masih. Oke, kalau begitu Ibu Guru tes semangatnya. Tepuk semangat. Hurra, yes. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian dengan beberapa kelompok. Semua sudah duduk dengan teman kelompoknya yang kemarin? Masing-masing kelompok silakan maju untuk mengambil LKPD. Satu-satu kelompok ya. Silakan perwakilan kelompok. Oke. Sebelum dikerjakan, silahkan perhatikan penjelasan dari Ibu Guru dulu. Nah, di sini kalian akan membuat alur rantai makanan, ya. Di mana di sini kalian sebelum itu kalian akan memilih ekosistem. Di sini ada ekosistem sawah, hutan, laut, sungai, dan lainnya. Kalau ada ekosistem yang kalian mau pilih, silahkan tulis di bagian yang lainnya. Kemudian kalian akan mengerjakan dengan berpikir seperti komputer tadi. Berpikir komputasional mulai dari dekomposisi, siapa saja makhluk hidupnya. Kalau kalian pilih sawah tentunya makhluk hidup produsennya di situ adalah padi. Kalau kalian pilih ekosistem hutan tentu produsennya juga berbeda. Silakan diuraikan siapa saja makhluk hidupnya. Kemudian polanya. Siapa yang makan siapa? Konsumen satu dimakan konsumen dua. Siapa konsumen satunya? Siapa konsumen duanya? Kemudian di bagian selanjutnya adalah abstraksi atau gambar. Jadi gambar sederhana yang mewakili dari hewan atau tumbuhan. Gambar rumput yang sederhana seperti apa? Gambar hewan produsen satu, tikus seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian terakhir atau algoritma itu urutan atau alur rantai makanan yang akan kalian buat nanti. Mengerti? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, silakan dikerjakan, Ibu Guru beri waktu. Silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Silakan terlebih dahulu diskusi dengan temannya mau pilih ekosistem apa di situ. Bagaimana semua sudah? Sudah. Oke, jadi kita presentasikan. Silahkan kita mulai dari kelompok 1, nanti dilanjutkan kelompok 2, 3, dan 4. Silahkan kelompok 1 untuk naik presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Kenzo. Dan teman saya Tiara. dan Abizar. kami akan mempresentasikan hasil karya kita. Kita memilih ekosistem laut. Siapa saja makhluk hidupnya? Ikan besar, ikan kecil, jamur laut, rumput laut. Urutan rantai makanan adalah mulai dari rumput laut dimakan plankton, plankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar, dan ikan besar mati diurai bakteri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alia. Nama saya Asila. Nama saya Al-Zahwa. Ekosistem yang kami pilih adalah sawah. Produsen rumput, konsumen 1 belalang, konsumen 2 katak, konsumen 3 ular, dan dekomposer jamur. Pola makan, siapa makan siapa. Produsen dimakan oleh konsumen 1 yaitu belalang. Konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2 katak. Konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3 ular. Konsumen 3 mati diuraikan oleh dekomposer yaitu jamur. Dan ini adalah karya kami. Ini ada rumput, belalang, katak, ular, dan jamur. Urutan alur rantai makanan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular mati di komposer diurai jamur. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ekosistem yang kami pilih adalah sawah. Makhluk hidupnya adalah rumput, tikus, ular, elang, jamur. Pola siapa makan siapa. Tikus makan rumput, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diurai bakteri atau jamur. Makannya rumput, ular, elang, dan jamur. Urutan alur rantai makanan. Tikus memakan rumput, ular memakan tikus, ular dimakan elang, dan elang mati diuraikan dengan jamur. Sistem yang kita pilih, hutan. Produsen rumput, konsumen rusa, serigala, singa, dan dekomposer jamur. Pola siapa makan siapa. Produsen rumput dimakan rusa, dimakan serigala, serigala dimakan singa, singa mati diurai si bakteri atau jamur. Dan ini adalah hasil karya kami. Alurnya adalah rumput dimakan rusa, rusa dimakan serigala, serigala dimakan singa, singa mati dan diurai oleh bakteri atau jamur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing setiap kelompok. Nah, Ibu Guru lihat tadi pekerjaannya sudah sesuai, pemilihan ekosistem dan juga makhluk hidupnya sudah tepat, alur makan dan dimakannya, rantai makanannya juga sudah benar. Nah, untuk kita semua, tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Nah, selanjutnya dengan apa yang telah kita pelajari hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, Arsila. Ya. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan, di mana komponennya itu ada produsen, ada konsumen, dan juga pengurai atau bakteri. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Senang. Apa lagi? Seru. Apa yang buat kalian senang? Apa kegiatan apa yang kita lakukan hari ini yang membuat kalian merasa senang? Apa?
Menggambar, apa lagi? Selain menggambar, apa yang sudah kita lakukan hari ini? Apa Lika? Betul sekali, hari ini kita sudah belajar berpikir seperti komputer atau komputasional. Oke, itu ya pembelajaran kita hari ini. Ibu guru harap pada pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi dibanding dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu guru tutup, silahkan ketua kelas untuk memulai membaca doa. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan istirahat. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.